atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom anak-anak ibu yang di rumah. Apa kabar hari ini? Kita akan memulai renungan kita pagi hari ini. Ibu berharap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak ibu yang di rumah, apakah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini? Kalau sudah, katakan amin. Oke. Sebelum kita memasuki renungan, kita akan melanjutkan doa yang dibawakan oleh ibu sendiri. Semuanya lipat tangan, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa kami yang di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu hingga di pagi hari ini Bapa, di mana kami masih bisa berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun sampai pada hari ini keadaan kami masih jarak jauh Tuhan, belajar di rumahnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di mana Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pagi-Mu ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mendengar dengan baik Bapa firman-Mu ya Bapa, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, kita masuk dalam renungan pagi. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Miss mau baca cerita, disimak baik-baik ya. Ada sebuah keluarga yang tinggal di Florida, sering dibangunkan di pagi hari oleh kicauan merdu seekor burung yang pandai meniru suara burung lain dari balik jendela. Pertama kali mendengarnya, hati saya tergetar oleh keindahan nyanyiannya. Namun beberapa hari kemudian, saya segera terbiasa mendengar kicauannya dan mulai menganggap biasa konsernya di pagi hari saat matahari terbit. Lambat laun saya tak lagi mendengar nyanyiannya. Ini kesalahan saya sendiri. Burung itu masih berada di luar dan bernyanyi setiap pagi. Tapi sayalah yang tak lagi mendengarkan. Hal yang sama akan terjadi bila kita berhenti mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita melalui kitab suci. Saat pertama kali menjadi orang Kristiani, kita membaca dan mempelajari Alkitab dengan sukacita. Kata-kata di dalamnya berbicara di dalam hati bagaikan musik di telinga kita. Hati kita bergetar saat melihat rencana Allah dibukakan halaman demi halaman. Namun, lambat laun membaca Alkitab menjadi rutinitas, dan tak lama kemudian Alkitab menjadi terabaikan oleh semuanya. Akibatnya, kita tak lagi mendengarkan Allah. Pengaruh negatif dari pola ini tak kentara sampai pada suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa kita telah kehilangan. Betapa kita lebih baik memiliki sikap seperti Samuel yang berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Pertanyaannya, apakah kita selalu membuka telinga kita? Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin dalam kita mengenal Yesus Kristus. Jadi, biasanya nih nak, kalian banyak nih pasti di rumah kalau dipanggil sekali nggak langsung respon jawab, terlebih orang tua minta bantuan. Iya nggak sih Bu Yani? Iya benar sekali Miss Lei. Nah Miss Lei, kalau misalnya seperti itu tuh ya Miss Lei ya, orang tua
suka manggil kita sekali, minta bantuan. Sebaiknya kita sebagai anak itu harus bagaimana sih, Miss Lee? Seperti nats Alkitab hari ini, kita harus mempunyai sikap seperti Samuel yang selalu siap sedia ketika suara Tuhan mendengar. Harus diingat, orang tua itu wakil Tuhan di dunia seperti khotbah beberapa hari sebelumnya. Oke, berarti kita sebagai anak Tuhan itu harus menggunakan telinga kita dengan baik ya, Miss Lee. Ya. Nah, selain mendengarkan orang tua, kita harus menggunakan telinga kita itu dalam hal yang baik. Contohnya apa lagi nih, Miss Lee? Selain mendengar orang tua manggil kita ya, Ya. kita menggunakan telinga kita, khususnya nih kita sedang belajar dari rumah. Suka banget nih anak-anak off kamera, iya. dipanggil tapi dia lagi sambil tiduran. Itu kan perbuatan tidak baik ya Bu Yani, karena itu rutinitas kita dan kewajiban kita. Kan nggak lama ya, sampai jam 12 itu udah paling lama, tapi terkadang kita nggak mau dengar, misalnya dipanggil sekali, 2 kali, sehingga mengabaikan tugas dan akhirnya nilai kita tidak sesuai dengan harapan kita gitu Bu. Oke, Miss Lee. Nah, Miss Lee, ada yang akan Miss Lee sampaikan ke anak-anak nih, Miss Lee. Apa sih yang seharusnya kita lakukan biar setiap saat kita harus menggunakan telinga kita ini nih, Miss Lee, dengan baik? Nah, apa nih, Miss Lee? Pertama, kita harus bisa dengar Tuhan mau ngomong apa. Bukan berarti Miss nggak kedengaran nih, kok Tuhan saya lagi berdoa nggak dengar Tuhan ngomong apa. Ingat, wakil Tuhan di dunia ini orang tua kita. Jadi kalau misalnya orang tua ngomong apa, kita harus nurut Bu Yani. Itu yang pertama. Yang kedua, wakil Tuhan berarti orang tua kita di sekolah, baik di rumah ataupun di sekolah, kita harus bisa taat terlebih kepada Tuhan. Seperti itu. Berarti harapan Miss Lee dan Miss Yani, anak-anak impian di rumah semuanya, jadilah anak yang menggunakan telinganya dengan baik. Pertama adalah mendengarkan firman Tuhan, selain didengarkan, dilakukan. Yang kedua, gunakan telinga kamu dengan baik mendengarkan perintah dari atau permintaan tolong dari orang tua, dan juga mendengarkan materi-materi yang diajarkan oleh guru di sekolah dengan baik. Jadi semoga kalian semua jadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan semua perkataan-perkataan yang baik. Terima kasih untuk renungan hari ini ya, Miss Lee ya. Oke, anak-anak, kita lanjut untuk nyanyi. Yang lain di rumah semua ikut nyanyi ya, Nak. Yuk anak-anak, kita akhiri renungan pagi hari ini dengan doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat renungan yang kami dengar pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk menggunakan telinga kami dengan baik Bapa, mendengarkan semua yang tentang firman-Mu dengan baik, dan juga mendengarkan orang tua kami dan juga guru-guru kami yang merupakan orang tua kami yang di sekolah Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.